Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 22 di bulan Juni 2023 ya. Dan seperti biasanya, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, khususnya di keramaian guys. Karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit-penyakit ya yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita lihat langsung aja ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan guys di 5,3% ya. Ini keren banget tentu saja ya. Dan tentu saja ini juga merupakan efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan di 5,19% guys. Bahkan kalau kalian mengikuti ya, kemarin itu sempat harganya menembus di $30.800 guys, hampir menyentuh di $31 ya, keren banget. Sehingga dalam waktu 7 hari ke belakang Bitcoin ini sudah naik 17,8%. Wah, keren ya. Dan juga untuk Ethereum seperti yang terlihat di sini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan di 5,4% ya, sehingga dalam waktu 7 hari ke belakang naiknya di 13,96% guys. Ini keren banget guys. Kemudian untuk BNB ini masih struggle meskipun ada kenaikan tapi masih tipis ya. Ini masih ada hubungannya dengan tuntutan SEC kemarin. Dan terlihat di sini untuk kenaikannya dalam waktu 24 jam tidak terlalu signifikan ya, di 0,3% saja, sehingga dalam 7 hari ke belakang naiknya cuma 3% aja. Kemudian untuk SRP ini juga masih belum terlihat ya adanya kenaikan, dan memang hijau tapi kenaikannya cuma 1% aja ya, dan 7 hari ke belakang cuma 2% aja guys. Dan untuk Cardano ini lumayan ya naiknya hari ini di 6,12% guys, dan dalam waktu 7 hari ke belakang naiknya di 8%. Ini keren juga ya. Begitu juga dengan Dogecoin dalam 7 hari ke belakang ya, naiknya di 9%. Kemudian untuk Solana ini malah lebih keren lagi ya, dalam 7 hari ke belakang naiknya udah 18% guys. Gila ya. Dan juga untuk Litecoin naiknya di 15%. Polygon juga naiknya cukup lumayan hari ini guys, di 5,5% ya dalam waktu 24 jam. Dan untuk 7 hari ke belakang naiknya di 7% guys. Ini keren banget ya. Untuk Wrapped Bitcoin mengikuti Bitcoin ya, naiknya juga lumayan. Untuk Avalanche juga naik di 6,4% ya. Shiba Inu masih belum terlihat meskipun ada kenaikan. Kalau kita lihat ya di 7 hari ke belakang di 14,14% guys. Dan tentu saja ya kalau kita lihat di sini pergerakan untuk altcoin memang sebagian besar ini hijau. Ini keren banget guys. Bahkan untuk Bitcoin Cash ini naiknya sampai 30% hari ini guys. Nah, untuk informasi kenapa 30% ini kenaikannya saya belum tahu ya, kenapa Bitcoin Cash ini naiknya setinggi itu. Nanti kita akan cari tahu. Dan rata-rata pergerakan hari ini cukup lumayan ya kalau kita lihat, dan tidak jauh berbeda dengan perubahan yang terjadi dengan Bitcoin. Ini keren banget. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin di sini ya, terlihat guys untuk time frame daily, dan seperti yang sudah kita prediksikan kemarin ya, seandainya menembus di harga 29.000 ataupun di 28.000, maka akan selanjutnya mencoba retest di 30.000 guys. Dan itu sudah terjadi ya kemarin, bahkan sempat menembus di harga 30.800 guys. Dan untuk close candle hari ini juga sebenarnya bagus ya, dan menunjukkan masih adanya optimisme dari pasar yang terlihat di sini tertahan di harga 30.000 guys. Ini merupakan support yang cukup kuat juga ya di sini. Dan kita doakan aja semoga ini menjadi awal ya untuk kelanjutan dari kenaikan Bitcoin ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa informasi belakangan ini cukup positif untuk Bitcoin khususnya, apalagi dengan adanya BlackRock ya yang mengajukan ETF Bitcoin spotnya guys, dan diikuti oleh beberapa aset manager yang lain guys. Ini keren banget ya. Dan tentu saja untuk target berikutnya ya, seandainya ini masih terus naik, maka akan mencoba retest di harga sekitar 31.000, dan tujuan utamanya nanti di 32.000 guys, di area sini ya. Ini terlihat dari titik resisten yang ada pada histori sebelumnya di sini ya. Dan jika nanti sudah bisa untuk menembus ya, atau setidaknya bisa menyentuh area ini, mungkin akan terjadi koreksi dulu. Jadi kemungkinan nanti untuk pergerakannya kemungkinan akan naik dulu, atau kalau tidak nanti mungkin sideways di sini dulu ya. Baru dia akan mencoba untuk retest di titik resisten berikutnya di 32.000 guys. Nah, kemungkinan besar nanti kalau sudah menyentuh di harga ini, dia akan retest atau koreksi dulu, mencoba retest di support 30.000 lagi guys di sini. Baru nanti akan mencoba naik lagi untuk menembus di 32.000, dan tujuan utamanya nanti akan mencoba untuk menggapai ya titik resisten pada Fibonacci retracement di 0,5 di sini guys ya titiknya. Jadi sekitar harga 36.472 guys. Itu target utamanya ya kalau kita lihat dari
Fibonacci retracement. Kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa, apakah akan sesuai dengan skenarionya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin masih belum masuk, kalian bisa tunggu di harga 0,6 Fibonacci retracement di sini ya, sekitaran harga 28.800 atau sekitar di 29.000 aja guys untuk cari aman ya. Atau untuk lebih yang konservatif, kalian juga bisa tunggu di harga 28.000. Oke, itu untuk rekomendasi DCA-nya. Dan untuk kenaikan hari ini, tentu saja kita mencari tahu ya, kenapa naiknya bisa sesignifikan ini. Pertama kita lansir dari harian TheDeviant.io ya. Dan di sini diinformasikan bahwa kripto ini melonjak setelah Jerome Powell ini mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan tetap ya sebagai kelas aset guys. Dan kenaikan Bitcoin serta Ethereum ini mengangkat semua perahu karena pasar meningkat secara relatif selama 24 jam terakhir. Jadi tadi malam Jerome Powell ini mengadakan suatu konferensi gitu ya, dan dia mengatakan hal seperti ini ya. Dan pasar mata uang kripto menguat setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bahwa mata uang kripto memiliki daya tahan. Dan ketika institusi-institusi di Wall Street bergerak maju dalam upaya mereka ya untuk mengadopsi teknologi ini guys, Bitcoin naik 8% dan melewati angka di $30.000 ya untuk pertama kalinya sejak pertengahan April ini guys. Kemudian Ethereum juga naik lebih dari 5% menjadi $1.877 ya, tertinggi sejak Juni lalu menurut data dari CoinGecko. Kenaikan pasar terjadi setelah komentar dari Jerome Powell ya, bahwa kripto ini tampaknya memiliki daya tahan yang sebagai kelas aset saat ia bersaksi di hadapan anggota parlemen pada hari Rabu kemarin. Kami melihat stablecoin sebagai bentuk uang, ini kata si Jerome Powell juga. Powell juga mengindikasikan bahwa inflasi memiliki jalan panjang ya sebelum turun ke level 2%, tetapi kebijakan bank sentral kemungkinan akan menyesuaikan diri ya seiring dengan menurunnya inflasi. Di tengah lonjakan pasar ini, perusahaan-perusahaan besar seperti Fidelity, Charles Schwab, dan Citadel Securities memasuki dunia aset digital ya dengan bursa kripto non-kustodian ADX. BlackRock mengajukan aplikasi untuk ETF berbasis Bitcoin pada hari Kamis lalu. BlackRock mengajukan permohonan untuk mendaftarkan ETF Bitcoin-nya ya, dan mendorong lembaga keuangan besar lainnya untuk juga mengajukan permohonan mereka sendiri guys. Mata uang kripto yang masuk dalam 10 besar berdasarkan kapitalisasi pasar tidak termasuk stablecoin ya, semuanya naik setidaknya 2% guys. Dan itu terlihat tadi ya, termasuk kenaikan lebih dari 7% oleh Cardano dan hampir 5% oleh Solana guys. Bahkan lebih tinggi ya kalau kita lihat update-nya tadi guys. Ini keren banget ya. Kemudian kita lanjut, selain itu ya, masih berhubungan dengan kenaikan Bitcoin ini. Dimana di sini diinformasikan dari harian Bitcoinis bahwa pasar kripto global ini meroket ya saat harga Bitcoin ini melampaui $30.000. Nah, pertanyaannya ada apa di balik lonjakan ini guys? Jadi lonjakan Bitcoin dan masuknya modal ke pasar kripto global dapat dikaitkan ya dengan BlackRock tentunya, di mana BlackRock ini merupakan manajer aset terbesar di dunia guys. Dan minggu lalu perusahaan ini mengajukan permohonan untuk Bitcoin Exchange Trade Fund atau ETF, mengubah narasi seputar aset ini dari ketakutan dan ketidakpastian menjadi penuh harapan dan lebih jelas tentunya. Ditambah dengan perkembangan signifikan lainnya guys, langkah ini telah mendorong lonjakan modal di pasar kripto, terutama mendorong Bitcoin melewati angka di $30.000 yang telah lama dinanti-nantikan. Selain langkah dari BlackRock baru-baru ini menuju ETF Bitcoin, Invesco juga telah mengajukan aplikasi serupa guys. Sementara itu, Wisdom Tree dan juga Dash Bank membuat tanda mereka dengan tindakan strategis ya dalam pengajuan ETF Bitcoin juga, dan terakhir melalui pengajuan untuk lisensi penyimpanan kripto guys, seperti yang sudah kita informasikan kemarin. Tindakan ini menunjukkan perubahan yang nyata ya dalam pandangan industri terhadap kripto dan telah memainkan peran penting dalam mendorong masuknya modal besar-besaran ke dalam pasar kripto tentunya guys. Pada 21 Juni 2023 lebih dari $100 miliar ya ini telah masuk ke pasar dan menggarisbawahi keyakinan yang berkembang pada potensi aset digital yang kuat ini guys. Perlu dicatat ya bahwa pada awal bulan ini kapitalisasi pasar kripto ini anjlok menjadi sekitar 1.060 triliun. Namun dalam beberapa minggu, pasar ini pulih dengan cepat dan sejak itu mengalami arus masuk yang sangat besar, melambungkan kapitalisasi pasarnya ke level tertinggi saat ini guys, sebesar 1,210 triliun dolar. Ini banyak banget ya. Kenaikan substansial ini menunjukkan ya meningkatnya kepercayaan dan antusiasme di antara para investor yang mencari keuntungan dan peluang yang bervariasi melalui aset digital. Melengkapi sentimen pasar yang kuat ini, peluncuran ADX Market, sebuah bursa kripto yang didukung oleh investor seperti Citadel Securities, Fidelity Investment, dan juga Charles Schwab juga tercatat guys.
Bitcoin mata uang kripto termuka terus meleturkan otot pasarnya guys. Dan selama 24 jam terakhir ini Bitcoin telah melonjak di atas angka 30.000 dolar ya, yang mencerminkan lonjakan lebih dari 9% dan penambahan lebih dari 50 miliar dolar pada nilai pasarnya guys. Sebagai konsekuensi dari kinerja Bitcoin yang kuat ini ya, altcoin utama lainnya juga mengalami kenaikan yang menguntungkan guys, dan mencerminkan keterkaitan pasar guys. Ethereum saat ini naik 6,9%, Binance Coin sebesar 3,5% dan Cardano sebesar 8,3%. Bahkan kalau kita lihat update-nya ini sudah melebihi dari artikel ini guys. Selain itu ya, kalau kita lansir dari harian News BTC, di sini informasikan juga bahwa rally dari Bitcoin ini tampaknya dipicu oleh derivatif guys. Nah, pertanyaannya apakah ini akan berlangsung lama? Jadi menariknya ya, data on-chain menunjukkan bahwa bursa derivatif atau futures ya, ini telah mengamati peningkatan aktivitas karena Bitcoin ini telah menguat menuju level 29.000 dolar ya, bahkan sekarang udah lebih. Rasio volume perdagangan Bitcoin spot dan juga derivatif telah cukup rendah akhir-akhir ini. Seperti yang ditunjukkan ya oleh seorang analis dalam sebuah postingan dari CryptoQuant, kenaikan harga terbaru terutama didorong oleh derivatif. Indikator yang menarik di sini adalah rasio volume perdagangan yang mengukur rasio antara volume perdagangan Bitcoin di bursa spot dan di bursa derivatif. Ketika nilai rasio volume perdagangan tinggi, ini berarti bahwa bursa spot mengamati jumlah aktivitas yang tinggi jika dibandingkan dengan platform derivatif. Di sisi lain, nilai indikator yang rendah menyeratkan bahwa bursa derivatif sedang mengalami volume yang relatif tinggi saat ini guys. Sekarang, grafik ini menunjukkan ya tren rasio volume perdagangan Bitcoin selama 1 tahun terakhir guys. Dan ini terlihat di sini ya. Kalian bisa cek sendiri. Dan seperti yang ditampilkan pada grafik di atas, rasio volume perdagangan Bitcoin telah mengalami penurunan pada bulan Maret. Dan sejak itu, sebagian besar itu bergerak ke samping ya di sekitar level yang cukup rendah guys. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit aktivitas spot di pasar selama ini, dan setidaknya jika dibandingkan dengan volume yang diamati oleh bursa derivatif guys. Menariknya di sini, meskipun harga aset ini mencatat lonjakan tajam menuju level 29.000 ya, bahkan sudah mencapai 30.000 selama sehari terakhir, rasio ini gagal menunjukkan kenaikan, menyeratkan bahwa volume spot tetap rendah dibandingkan dengan aktivitas derivatif guys. Fakta ini menunjukkan bahwa rally terbaru mungkin sebenarnya mendapatkan bahan bakarnya dari derivatif guys, dan bukan dari pasar spot. Secara historis, rally yang dimulai bersamaan dengan kenaikan volume perdagangan spot adalah rally yang lebih mungkin bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dari grafik terlihat bahwa lonjakan harga Bitcoin pada bulan Januari tahun ini dimulai ketika rasio volume perdagangan berada pada level yang relatif tinggi. Demikian pula, rally pemulihan di bulan Maret juga telah dimulai ketika indikator telah mengalami kenaikan meskipun jauh lebih kecil ya. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, metrik telah anjlok tak lama setelah rally ini terjadi dan telah berada di level rendah sejak saat itu. Pada saat ini, Bitcoin tidak dapat mencatat pergerakan yang berkelanjutan guys. Namun dalam beberapa hari terakhir, segalanya jelas terlihat berbeda guys, karena lonjakan harga yang cepat tidak seperti apapun yang ditampilkan aset baru-baru ini. Namun fakta bahwa volume spot masih rendah berarti rally tampaknya lebih lemah jika dibandingkan dengan rally solid yang dipimpin oleh pasar spot di 16.000 dolar dan 19.000 dolar menurut CryptoQuant. Sekarang masih harus kita lihat ya apakah rasio tersebut akan terus rendah dalam beberapa hari mendatang atau apakah kenaikan dalam aktivitas spot akan muncul. Jadi kita masih melihat ya kira-kira kenaikan dari Bitcoin ini hanya sementara atau akan terus lanjut ya. Ini akan terlihat dari volume perdagangan spot yang terjadi ya, khususnya untuk Bitcoin ini guys. Kita akan update lagi. Kemudian kita lanjut ya. Untuk informasi berikutnya, kita tinggalkan dulu untuk Bitcoin. Dan sebenarnya ini juga masih ada hubungannya sih. Seperti yang dilaporkan dari harian Cointelegraph, di mana Valkyrie ini bergabung ya dengan terburu-buru dengan aplikasi ETF spot Bitcoinnya untuk mengikuti ETF berjangka dan penambangannya guys. Jadi manajer investasi mata uang kripto ini setidaknya menjadi yang keempat ya yang mencari daftar ETF spot Bitcoin dalam seminggu terakhir ini, di mana Fidelity dikabarkan sedang mempersiapkan diri untuk mendaftarkan juga. Manajer dana mata uang kripto Valkyrie juga mengajukan permohonan dananya di perdagangan di bursa ETF Bitcoin, bergabung dengan beberapa perusahaan keuangan lain yang telah mengajukan aplikasi serupa dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC pada minggu lalu guys. Valkyrie mengajukan formulir pendaftaran S1 untuk ETF spot Bitcoin ke SEC pada 21 Juni. Di dalamnya perusahaan mengindikasikan ya bahwa mereka akan berusaha untuk mendaftarkan dananya di Nasdaq dengan simbol BRRR. Ini meluncurkan ETF berjangka Bitcoin kedua ya di Amerika Serikat, yaitu Valkyrie Bitcoin Strategy ETF atau BTF pada Oktober 2021 dan meluncurkan peluang neraca Valkyrie VBB pada bulan Desember tahun ini.
VBB dilikuidasi pada Oktober 2022 dan Valkyrie juga menjalankan Valkyrie Bitcoin Miners ETF atau WGMI yang melacak sekuritas perusahaan yang memperoleh pendapatan atau keuntungan dari penambangan Bitcoin. Pada 16 Mei, perusahaan mengajukan aplikasi untuk ETF berjangka Bitcoin yang akan disebut Valkyrie Bitcoin Futures Leverage Strategy ETF atau BTFD. BTFD akan menjadi dana dan bukan perwalian seperti halnya ETF spot Bitcoin yang diusulkan perusahaan. Valkyrie tampaknya terinspirasi ya untuk mengambil tindakan oleh aktivitas para pesaingnya baru-baru ini, di mana kepala investasi Valkyrie Investment Stephen McClure juga mengatakan kepada Cointelegraph dalam podcast Hashing It Out pada bulan Maret bahwa dia pikir ETF Bitcoin hanya akan mungkin terjadi di masa depan setelah pemilihan berikutnya atau melalui tindakan legislatif. Namun, BlackRock mengajukan permohonan untuk mendaftarkan ETF spot Bitcoin di Nasdaq sebagai trust pada 15 Juni. Wisdom Tree dan Invesco juga mengajukan aplikasi serupa pada 20 Juni. Ada juga laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Fidelity akan mengajukan aplikasi untuk ETF spot Bitcoin juga. Sementara itu, Bitcoin meningkat tajam ya, naik 6,41% pada saat penulisan ini. Ini keren banget ya. Dan kita tunggu aja, pasti akan ada institusi lain ya, khususnya di asset manager yang akan mengikuti jejak dari BlackRock ini guys, dan kita tunggu aja nanti efeknya pasti akan sangat signifikan sekali. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoinis. Di sini diinformasikan bahwa Bank of Japan ini memulai percontohan untuk CBDC di Jepang guys. Jadi, Bank of Japan ini telah mengumumkan peluncuran program percontohan selama 3 tahun ya untuk mata uang digital bank sentral atau CBDC-nya untuk versi digital dari yen. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, peluncuran yen digital yang sukses ini dapat membuka jalan lagi bagi CBDC untuk menjadi arus utama ya di Jepang dan mengubah cara orang membayar segala sesuatu dalam kegiatan sehari-hari guys. Dalam 2 tahun menjelang peluncuran percontohan, Bank of Japan akan melakukan serangkaian uji coba bukti konsep untuk menentukan potensi praktis mata uang digital bank sentral di Jepang dengan menggunakan 3 bank lokal yang dirahasiakan ya dan bank regional lainnya. Fase pertama dimulai pada April 2021 dan berlangsung hingga Maret 2022. Pada fase ini, 3 buku besar diuji ya dengan 100.000 pengguna yang bertransaksi melalui 5 perantara dengan 500 hingga 3.000 transaksi per detik. Untuk fase kedua akan dimulai pada April 2022 dan berlangsung hingga Maret 2023. Pada fase ini, desain buku besar berbasis token bersama diuji untuk menilai dampak dari fitur tambahan pada percobaan selama 1 tahun pertama. Selama program percontohan, aliran proses end-to-end akan diuji untuk mengeksplorasi potensi tantangan dengan sistem eksternal. Forum CBDC juga akan dibuat untuk menghubungkan ide-ide dari bisnis swasta yang terkait dengan pembayaran retail ini guys. Yang digital ini dapat secara signifikan ya berdampak pada ekonomi Jepang dalam beberapa cara, di mana para ahli keuangan memprediksi bahwa pada tahun 2030 hingga 5 triliun dolar CBDC dapat beredar di negara-negara besar ya di seluruh dunia. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna yang menggunakan blockchain dan teknologi buku besar terdistribusi dalam kehidupan sehari-hari. Jika proyek percontohan ini berhasil, maka Jepang dapat menjadi negara besar pertama yang menerbitkan CBDC guys. Namun, Jepang bukanlah satu-satunya negara yang menjajaki kemungkinan untuk menyuntikkan CBDC ke dalam ekonomi mereka guys. Meningkatnya minat terhadap CBDC di seluruh dunia menunjukkan ya bagaimana mata uang digital dapat membentuk kembali keuangan. Lebih dari 114 negara secara aktif mempertimbangkan ya untuk meluncurkan CBDC. Cina baru-baru ini juga meluncurkan uji coba untuk CBDC-nya sendiri, dan negara-negara seperti India dan Australia juga sedang dalam tahap uji coba ya untuk program percontohan CBDC ini guys. Tidak seperti mata uang kripto yang terdesentralisasi, mata uang digital bank sentral ini masih akan memberikan kontrol ya kepada bank sentral atas kebijakan moneter. Sementara itu, mata uang digital menawarkan lebih banyak anonimitas tetapi merupakan aset moneter yang sangat tidak stabil guys. Jadi semakin banyak ya negara yang sudah mempersiapkan diri untuk meluncurkan CBDC-nya sendiri. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan kita guys? Apakah kita sudah mulai untuk mempersiapkan untuk CBDC kita? Kita akan update lagi nanti, oke? Dan untuk informasi terakhir, kita lansir dari harian CoinJournal ya. Di mana di sini diinformasikan bahwa Binance ini mengumumkan biaya nol atau gas fee-nya itu gratis untuk pasangan perdagangan TrueUSD guys atau TUSD. Jadi promosi tanpa biaya baru ini ya untuk pasangan perdagangan TrueUSD telah diumumkan oleh Binance, dan langkah taktis yang akan dimulai pada 30 Juni 2023 ini diharapkan dapat menstimulasi dinamika pasar mata uang kripto dengan membuka peluang perdagangan bebas biaya kepada lebih banyak orang guys. Ini merupakan perluasan dari promosi sebelumnya ya yang hanya berlaku untuk pasangan Bitcoin TUSD untuk memperkenalkan biaya pembuat nol pada semua pasangan perdagangan spot dan margin TUSD. Selain itu,
Bursa juga telah memperpanjang promosi biaya untuk pembuat 0 BUSD selama 6 bulan tambahan hingga akhir tahun 2023, dan Binance telah menunjukkan dedikasinya ya untuk membuat perdagangan lebih terjangkau guys. Langkah berani yang diambil oleh Binance diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan guys. Perluasan perdagangan bebas biaya TUSD dan integrasinya ke dalam platform Binance diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pasar dan likuiditas, menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih ramah untuk seluruh komunitas kripto. Token dari TUSD yang dikeluarkan oleh perusahaan mata uang kripto Arc Block yang sebelumnya dikenal sebagai Trust Token, saat ini merupakan stablecoin dengan patokan dolar terbesar kelima ya di pasar guys. Pengawasan regulasi dan masalah hukum telah menciptakan gejolak untuk ekspansi pasar Binance yang agresif. Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao baru-baru ini menjadi target ya dari beberapa tuntutan hukum, termasuk tuntutan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC guys. Jadi kita tunggu aja nanti efek dari TUSD ini yang digratiskan ya untuk biaya pasangan perdagangannya. Ini akan keren banget tentu saja. Dan seperti yang saya tadi bilang di awal ya, selanjutnya untuk pergerakan Bitcoin ini masih menunggu, dan jika tren positif ini masih akan naik, maka tidak menutup kemungkinan ya bull run dari Bitcoin ini akan segera terjadi guys. Dan saran buat teman-teman semua, jangan sampai menjadi penonton aja ya. Kita harus berusaha untuk bisa menjadi pelaku pasar juga guys. Oke? Sementara itu dulu guys untuk informasi hari ini, dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.